Bayangkan, seorang pria yang tak pernah mengenal cinta. Dingin, tegas, dan tak pernah membiarkan siapapun mendekati hatinya. Dialah Raka Adi Pratama, CEO muda yang dikenal kejam di dunia bisnis. Seorang pria yang percaya bahwa cinta hanya gangguan bagi orang lemah. Tapi, siapa sangka hidupnya berubah. Bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, melainkan karena satu ciuman tak sengaja dari seorang siswi polos berusia 18 tahun. Sejak hari itu, detak jantungnya tak lagi sama. Dunia yang dulu dingin mulai terasa hangat, dan pria yang tak percaya cinta, akhirnya jatuh cinta. Inilah kisah tentang ciuman yang mengubah segalanya. Ketika takdir mempertemukan dua dunia yang berbeda, antara CEO yang beku dan gadis sederhana yang tanpa sadar mengajarinya cara mencintai. Raka Adi Pratama, 32 tahun, dikenal di seluruh Jakarta sebagai CEO muda paling dingin dan rasional di dunia bisnis. Wajahnya tampan, sorot matanya tajam, tubuh tegap dalam setelan jas hitam yang selalu rapi, tapi hatinya beku. Baginya, cinta hanyalah konsep bodoh yang diciptakan manusia untuk menutupi kelemahan. Setelah pengkhianatan ibunya yang meninggalkan ayahnya demi pria lain saat ia masih kecil, Raka menutup diri dari perasaan apapun. Karyawan-karyawannya di kantor pusat PT Pratama Group tahu, tidak ada yang berani mendekatinya secara pribadi. Semua keputusan Raka cepat, dingin, dan tak bisa dibantah. Para wanita cantik yang mencoba menarik perhatiannya selalu berakhir kecewa. Cinta itu cuma gangguan bagi orang yang tak punya tujuan. Begitu katanya pada sahabatnya, Dinas, yang sudah menikah. Namun, hidup punya cara lucu untuk menertawakan kesombongan manusia. Hari itu, sebuah kejadian kecil di SMA Bina Cendikia, sekolah elit tempat Raka menjadi donatur tetap, mengubah seluruh dunianya. Namanya Alia, 18 tahun. Gadis sederhana dengan wajah manis, mata jernih dan senyum polos yang menular. Ia mendapat beasiswa di sekolah itu karena kecerdasannya, bukan karena harta. Hari itu, sekolah mengadakan acara amal dan Raka diundang sebagai tamu kehormatan. Alia ditugaskan membantu di ruang VIP untuk menyiapkan hidangan bagi tamu penting. Ketika Raka datang, semua guru dan siswa menunduk penuh hormat. Alia bahkan sempat berbisik pada teman-temannya. Itu dia, CEO yang katanya nggak pernah senyum ya. Raka melangkah dengan aura dingin yang membuat siapapun tak berani menatapnya lama-lama. Tapi, takdir sedang bermain. Saat Alia membawa nampan berisi gelas jus, langkahnya terpeleset karena kabel mikrofon di lantai. Dalam detik yang cepat, bruk! Ia jatuh menimpa Raka dan bibirnya tanpa sengaja menyentuh bibir pria itu. Ruangan mendadak sunyi. Alia terdiam, wajahnya memerah padam. Sementara Raka menatapnya kaget. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah gadis muda itu. Aroma lembut bunga melati dari rambutnya menembus logika dinginnya. "Ah, aku minta maaf, Pak." Alia tergagap sambil bangkit panik. "Saya nggak sengaja." Semua mata tertuju pada mereka. Guru-guru berusaha menenangkan keadaan, tapi Raka tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Alia. Terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, jantungnya berdetak tak beraturan. Seharusnya insiden itu cepat dilupakan. Tapi malamnya, saat Raka bekerja di kantor, pikirannya tak bisa fokus. Wajah gadis itu, mata jernihnya, ketakutannya, bibir lembut yang tanpa sengaja menyentuhnya, terus muncul di kepalanya. "Gila, ini nggak mungkin," gumamnya sambil menatap jendela tinggi gedung kantor. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaan. Tapi setiap kali menatap berkas laporan, tulisan di kertas berubah menjadi nama yang sama. Alia. Keesokan harinya, Dimas memergokinya melamun di ruang rapat. "Bro, kamu sakit? Yang biasanya kamu kayak robot, sekarang malah bengong." "Cuma capek," jawab Raka singkat. Padahal bukan capek, ia gelisah. Beberapa minggu kemudian, Raka kembali ke sekolah itu untuk mengecek laporan program beasiswa. Secara kebetulan,
Alia yang dipilih sebagai perwakilan siswa penerima. Saat melihat Raka datang, jantung Alia berdegup cepat. Ia masih ingat jelas insiden memalukan itu. Ia menunduk dalam, takut pria itu marah. Namun, ketika Raka menatapnya kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak sedingin dulu. "Kau Alia, penerima beasiswa ya?" "Iya Pak, terima kasih banyak atas bantuannya." Raka mengangguk. "Belajarlah yang rajin. Dunia bisnis butuh orang jujur seperti kamu." Nada suaranya lembut, dan itu membuat semua guru terkejut. CEO dingin itu bicara lembut? Mustahil. Alia pun bingung. Tapi ia melihat sekilas tatapan mata Raka yang hangat, seolah pria itu sedang menahan sesuatu. Hari-hari berlalu. Raka mulai mencari tahu lebih banyak tentang Alia. Ia meminta sekretarisnya memeriksa data siswa itu, tanpa alasan yang jelas. Dari situ ia tahu, Alia berasal dari keluarga sederhana, ibunya penjahit, ayahnya sudah meninggal. Entah kenapa Raka ingin melindunginya. Ia mulai sering mengunjungi sekolah dengan alasan memantau program beasiswa. Tapi sebenarnya, ia ingin melihat gadis itu. Suatu sore, saat hujan turun deras dan semua siswa sudah pulang, Alia masih di kelas membantu guru menyiapkan perlengkapan. Raka yang kebetulan lewat, berhenti melihatnya dari balik jendela. Gadis itu bekerja dengan semangat, meski bajunya basah oleh tetesan hujan. "Dia berbeda," gumam Raka pelan. Ia lalu masuk menawarkan tumpangan. Alia menolak dengan sopan. Tapi Raka bersikeras. "Jangan keras kepala, aku nggak mau lihat kamu kehujanan di pinggir jalan." Sepanjang perjalanan, suasana di mobil hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Tapi di antara keheningan itu, jantung keduanya berdetak cepat tanpa alasan. Alia sesekali melirik pria itu. Wajahnya yang tegas, terlihat damai saat menyetir. Ternyata dia nggak semenakutkan yang orang bilang, pikirnya. Kabar kedekatan mereka mulai menyebar. Di sekolah, teman-teman Alia mulai bergosip. Di kantor, rekan bisnis Raka heran melihat sang CEO sering ke sekolah itu. Suatu hari, wartawan memotret mereka saat Alia turun dari mobil Raka. Berita itu langsung menyebar di internet. CEO dingin tertangkap dekat dengan siswa SMA. Alia panik. Ia takut reputasi Raka rusak karena dirinya. Ia menemui Raka di kantornya untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa semuanya kesalahpahaman. Namun begitu masuk ke ruangannya, gadis itu justru menemukan Raka sedang duduk dengan tatapan tajam menatap layar laptop. Berita itu terpampang di sana. "Aku yang salah," katanya tiba-tiba tanpa menatapnya. "Aku yang terlalu sering muncul di sekitarmu. Aku lupa dunia kita beda." Alia menunduk, menahan air mata. "Aku nggak pernah bermaksud bikin Bapak susah." "Berhenti memanggilku Bapak. Namaku Raka, dan aku nggak marah." Ia berdiri, menatap Alia lekat-lekat. "Sejak hari itu, ciuman itu," lanjut Raka dengan nada serat, "hidupku berubah." Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Raka. Ia, CEO dingin yang dulu tak percaya cinta, kini jadi pria yang menunggu pesan singkat dari seorang gadis SMA. Ia mulai tersenyum tanpa sadar. Karyawan sampai saling berbisik, "Pak Raka senyum loh." Tapi di balik kebahagiaan itu, ada konflik besar yang menunggu. Dewan direksi perusahaannya menolak hubungan mereka. Mereka menganggapnya ancaman reputasi. "Anda bisa kehilangan investor, Pak," kata salah satu direktur senior. Namun Raka hanya menjawab singkat, "Aku nggak butuh investor yang takut pada kebahagiaan seseorang." Suatu malam, Alia menerima kabar ibunya sakit keras dan butuh biaya besar. Ia putus asa. Tanpa pikir panjang, ia mencoba menjual gelang kesayangannya untuk biaya rumah sakit. Saat Raka tahu, ia datang ke rumah Alia dan membayar seluruh biaya pengobatan diam-diam. Tapi Alia mengetahuinya dari pihak rumah sakit. Ia menangis dan menemui Raka.
kenapa Raka selalu bantu aku? Karena aku ingin kau bahagia. Tapi kenapa? Aku cuma siswi biasa, dunia kita beda jauh. Raka menatapnya lama, lalu berkata pelan. Karena sejak hari itu, sejak ciuman tak sengaja itu, aku sadar aku bukan lagi pria yang sama. Aku jatuh cinta padamu, Alia. Alia terdiam, air matanya jatuh pelan. Aku juga. 2 tahun berlalu, Alia lulus dengan prestasi terbaik dan mendapat beasiswa kuliah di luar negeri dengan rekomendasi langsung dari Raka. Sebelum ia berangkat, Raka menemuinya di bandara. Pergilah, dunia luas, tapi jangan lupa, ada seseorang di sini yang menunggumu. Alia tersenyum sambil menggenggam tangan pria itu. Aku gak akan lupa, karena dari semua hal di dunia ini, cuma satu yang paling berharga bagiku. Apa itu? Ciuman yang mengubah segalanya. Mereka tersenyum, hujan ringan turun di luar bandara seolah langit ikut mengucap selamat tinggal. Dan di hati CEO dingin yang dulu tak percaya cinta, telah tumbuh sesuatu yang hangat, lembut, dan abadi. Cinta datang tanpa peringatan. Kadang satu kejadian kecil bisa membalikan keyakinan hidup seseorang. Bagi Raka, itu bukan sekedar ciuman. Itu awal dari kebahagiaan yang tak pernah ia percaya sebelumnya.